Saudara, pasukan Rusia meningkatkan serangannya di jantung ibu kota Kiev pada hari Selasa. Rusia membombardir menara stasiun TV di Kiev yang berdekatan dengan situs peringatan Holocaust Babiar. Otoritas Ukraina menyebut serangan di menara TV ini menewaskan 5 orang dan melukai 5 orang lainnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ini mengutuk keras penyerangan ini karena berdekatan dengan situs bersejarah Babiar. Serangan ini di distrik Babiar terjadi setelah Rusia memperingatkan akan menyerang fasilitas keamanan di ibu kota Kiev. Setelah serangan, petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang membakar gedung. Petugas juga menyisir lokasi mencari korban lain. Akibat serangan udara ini, saudara, sejumlah stasiun TV di Ukraina sempat berhenti siaran sementara. Dan saudara, saat ini sudah bergabung bersama kami Duta Besar RI untuk Ukraina, Pak Gafur Dharma Putra. Selamat malam, Pak Gafur. Pak Gafur, sore waktu setempat. Siap, terima kasih Pak Gafur telah bergabung bersama kami, Pak. Kami ingin menanyakan seperti apa situasi terkini di Ukraina, Pak, khususnya di ibu kota Kiev ya Pak ya, yang mengingat serangan ini terus terjadi, bahkan terakhir ini menara stasiun TV diserang. Ya, situasinya mencekam hingga sehari sebelum kami pergi. Oleh karena itu ketika transportasi siap dan juga situasi membaik dalam pengertian larangan jam malam, curfew itu sudah dicabut, kita langsung menuju perbatasan ke Moldova, sehingga dengan doa para pemirsa Kompas TV dan juga seluruh keluarga WNI yang berada di Indonesia, kami dapat selamat hingga menuju perbatasan Moldova-Ukraina. Dan saat ini kami berada di sisi Ukraina, tidak jauh dari perbatasan ketika kami melepas WNI yang berada di KBRI Kiev. Pak Gafur, kami juga turut simpatik atas apa yang terjadi di sana dan seluruh staf dari Duta Besar RI untuk Ukraina serta Bapak sendiri masih bertahan di sana dan juga tetap membuka untuk melayani WNI yang ada di Ukraina ini, Pak. Lalu proses evakuasi siapa saja, Pak, yang tetap tinggal di sana, Pak? Yang tinggal di Ukraina saat ini selain satu penjaga KBRI atau dan Wisma milik Indonesia, pemerintah Indonesia di sana, kami bersama Essential Staff juga berada di perbatasan Ukraina untuk memantau situasi dan juga untuk menjaga sekiranya ada WNI yang tersendat atau stranded di pelabuhan, khususnya ABK-nya ini di luar pantauan kami. Sehingga kalau WNI di Ukraina, yang tersisa adalah 9 di Chernihiv, Pak Iskandar dan teman-teman yang berasal dari Medan. Mereka memang memahami kondisi situasi keamanan sehingga memilih untuk tetap, dan disarankan dengan demikian mereka tetap di sana. Dan saat ini KBRI Kiev bekerja sama dengan pemerintah pusat Kemlu dan juga Duta Besar RI di Moskow sedang menjajaki bagaimana cara untuk evakuasi mereka. Pak, ini kan KBRI masih tetap buka ya Pak. Artinya bisa dikatakan aman seperti itu Pak dari serangan-serangan yang dilakukan oleh Rusia di negara Ukraina ini. Bisa diceritakan kepada kami Pak, seperti apa sih kondisi kantor Bapak saat ini? Posisi KBRI koordinatnya sudah disampaikan untuk diketahui para pengambil keputusan. Dengan demikian kita harapkan lokasi KBRI dapat luput dari serangan. Alhamdulillah KBRI tidak berada di daerah Ring 1 kalau istilah Jakarta, dan dekat KBRI tidak ada instalasi militer, karena yang dituju adalah melemahkan sistem pertahanan keamanan, dan kami berada cukup jauh. Sehingga kemarin KBRI dapat menjadi safe house untuk WNI yang berada di kota Kiev dan sekitarnya, sehingga ketika evakuasi atau relokasi WNI ke perbatasan dan selanjutnya
tim KBRI Bukares membawa mereka ke Bukares untuk selanjutnya proses evakuasi ke Indonesia. 2 jam dari sekarang atau mungkin di sana sudah terbang pesawat Garuda untuk membawa para WNI ke Indonesia. Tentunya lead dalam hal ini adalah Ibu Menteri Luar Negeri dan kami sangat menghargai upaya perlindungan WNI bagi kami yang berada di Ukraina. Dan titik yang dilakukan tidak hanya dari Kiev, Pak Gali, tetapi juga adalah WNI terutama terapis SPA yang berasal dari Bali sudah dievakuasi sudah direlokasi lebih awal dari Odessa juga ke Rumania, dan juga ada beberapa WNI yang dari kota Lviv barat dari Kiev dibantu oleh tim KBRI Warsawa dan menuju Bukares untuk sama-sama kembali ke tanah air. Pak Gafur, saya ingin mengkonfirmasi sebetulnya ada berapa WNI yang belum dievakuasi dan mereka itu berada di wilayah mana saja, Pak? Artinya semua WNI ini nggak ada yang terluka dalam serangan yang dilakukan Rusia ini, Pak? Alhamdulillah Tuhan masih bersama kami dan para WNI, dan mereka luput karena mereka mengikuti himbauan kami dan juga tentunya himbauan pemerintah Ukraina untuk tetap di dalam gedung dan mengikuti ketika ada sirene untuk berlindung dari serangan udara. Dan sirene ini terus-menerus Pak terdengar baik ketika siang dan malam dan pagi hari, sehingga kita harus turun ke bunker. Insya Allah ini sinyal tidak terputus Pak, karena kemarin kami ketika ada wawancara seperti ini juga sinyalnya terputus-putus. Pak Gafur, ini komunikasi kan lancar, berjalan lancar. Kami juga tim Kompas TV juga bisa menghubungi Bapak di sana. Lalu bagaimana dengan WNI yang masih belum dievakuasi Pak? Apakah juga masih berjalan dengan baik komunikasinya? Selalu Pak, jadi dari awal sesuai dengan SK Menlu tentang perlindungan WNI, kami dan tim KBRI terus mengadakan kontak dengan mereka, dan menjelang kejadian ini WA Group sudah kita kembangkan, dan kita harapkan semua dapat terus berkomunikasi walaupun mereka berada di dalam posisi masing-masing di safe house masing-masing, sehingga dengan demikian kita saling memberikan dukungan untuk dapat memberikan simpati dan juga dorongan moral agar tetap semangat. Kami paham dan juga Kemlu dalam hal ini memberikan counseling secara virtual kepada mereka yang membutuhkan. Dengan demikian penyaluran dan dampak psikologis dapat dilakukan secara ilmiah. Kami mencoba berbagai alternatif. Tentunya yang utama kami jaga adalah masalah COVID, protokol kesehatan. Dan memang Ukraina adalah salah satu negara yang terdampak oleh Omicron, dan kami jaga. Namun demikian masih tetap ada. Saat ini mereka yang PCR-nya positif tidak dapat untuk berangkat. Pak Gafur, terakhir tadi Anda sempat mengatakan kalau situasi di sana hampir setiap hari ya Pak ya, mencekam. Lalu sebetulnya seperti apa Pak tahapan evakuasi selanjutnya, strategi yang akan dilakukan seperti apa, membutuhkan waktu berapa lama untuk mengevakuasi seluruh WNI Pak? Untuk sementara 90% lebih bahkan itu sudah bisa dievakuasi dari Ukraina dan negara sekitarnya, dalam hal ini adalah Rumania. Yang tersisa seperti yang tadi saya sampaikan Pak, ada 9 WNI yang di salah satu kota yang mereka untuk sementara ini dapat berlindung
dan memilih memang untuk tidak keluar dari perlindungannya karena di jalan tentunya bukan suatu alternatif yang baik, sehingga mereka dan kami juga dukung keputusan mereka untuk stay inside, dan kami akan mencari kemungkinannya untuk mereka mendapatkan bantuan. Insya Allah akan ada jeda kemanusiaan dan di sanalah kesempatan untuk mereka dapat keluar. Jadi proses perundingan antara Ukraina dan Rusia yang hari ini waktu kami akan segera dimulai, sehingga dengan demikian suatu solusi akan dapat menghasilkan upaya damai. Baik, terima kasih Pak Gafur Dharma Putra, Duta Besar RI untuk Ukraina, telah bergabung bersama kami di Kompas TV. Tentunya kami juga berdoa agar semua WNI ini bisa dievakuasi dengan selamat. Dan juga terima kasih Pak Gafur telah membantu WNI yang ada di Ukraina untuk bisa dievakuasi dengan selamat.